Nah, ketika yang dilakukan oleh kawan-kawan atau pendahulu-pendahulu kita, mereka dengan mengolah melalui berpuasa 40 hari, berpuasa ngebleng dan lainnya, pada dasarnya mereka mengolah cakra-cakra di bagian atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinkronisasi dan harmoni, harmoni diri dan harmoni semesta. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang sudah ditinggalkan oleh kawan-kawan viewers channel Intersoul yang berkaitan dengan masalah bioenergi. Pertanyaan yang sudah ditinggalkan oleh Pak Suryadi H. Beberapa pendahulu kita banyak yang mengolah energi dengan betapa berpuasa ngebleng 40 hari, mengolah melalui senam pernapasan dan lain-lain. Yang paling besar pengaruhnya itu cara yang mana? Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait terminologi yang saya pahami. Jadi, ketika yang dilakukan oleh kawan-kawan atau pendahulu-pendahulu kita, mereka dengan mengolah melalui berpuasa 40 hari, berpuasa ngebleng dan lainnya, pada dasarnya mereka mengolah cakra-cakra di bagian atas. Jadi seperti kita ketahui, cakra-cakra bagian atas itu dia mulai tenggorokan, ajna dan mahkota itu adalah cakra-cakra yang berkaitan dengan masalah spiritualitas, cakra-cakra yang berkaitan dengan masalah godness atau ketuhanan. Dan di situ memang lebih banyak mengolah prana yang bermuatan halus, sehingga dia bisa mendekatkan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap penciptanya. Ada beberapa yang menggunakan metode-metode pernapasan seperti yang kami lakukan di komunitas kami. Jadi bagi kawan-kawan ataupun perguruan yang mengolah cakra-cakra dengan metode pernapasan, pada dasarnya dia mencoba untuk mengolah atau memaksimalkan 7 cakra utama yang ada di dalam tubuhnya. Dari mulai cakra dasar, tantian, solar plexus, jantung, tenggorokan, ajna, dan mahkota. Jadi dia mengolah cakra dari mulai dasar yang berkaitan dengan masalah power, dengan masalah energi, kemudian dia mengolah lebih ke atasnya lagi dengan masalah sensitivitas, dan bagian atas yang berkaitan dengan masalah kontrol atau ketuhanan. Nah, menurut kami ditanya mana yang lebih baik, kalau kami menyarankan dengan mengolah melalui metode-metode pernapasan. Kenapa? Karena dia mengolah dan memaksimalkan cakra yang dari mulai bawah sampai dengan atas. Apakah yang berpuasa tadi salah? Tidak. Itu tidak salah, tetapi dia memiliki tujuan tertentu. Ketika dia berpuasa, kemudian dia bertapa dan lainnya, dia mengolah cakra bagian atas, tujuannya dia lebih ke arah spiritualitas, mendekatkan dirinya kepada Allah Sang Pencipta. Nah, tetapi yang harus kita ingat adalah kita tidak hanya memikirkan hubungan kita dengan Allah saja, tetapi kita juga harus memikirkan hubungan kita dengan sesama, dengan alam semesta, yang dimana di Islam sendiri sudah dijelaskan adanya hablum minallah dan hablum minanas. Ketika kita berhubungan dengan lingkungan sekitar atau hablum minanas, artinya kita harus mengolah cakra-cakra bagian bawah. Loh, kok seperti itu? Iya, karena dengan kita mengolah cakra-cakra bagian bawah, artinya kita mencoba memaksimalkan power yang ada di dalam diri kita. Kemudian kita mengolah sensitivitasnya. Ketika kita sudah memiliki power yang cukup, akhirnya kita akan memiliki energi yang cukup juga untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan orang-orang ada di sekitar kita. Kemudian kita naik lagi ke arah sensitivitas. Ketika kita sudah mengolah sensitivitas kita, akhirnya kita bisa peka terhadap lingkungan, kita bisa peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah alam ini sedang mengalami masalah atau orang tetangga kita mengalami masalah dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut ke arah ketuhanan yang bagian atas tadi. Jika metode pernapasan, dia mengolah seluruh cakra yang ada di dalam tubuh. Nah, kalau saya pribadi dengan pemahaman saya selama ini mengolah melalui metode pernapasan. Kenapa? Karena beberapa pencaksilat yang ada di kita juga itu diawali dengan sebuah gerakan. Artinya dia mengawali dari memaksimalkan tubuh fisiknya dulu. Sekian penjelasan saya terkait pertanyaan Pak Suryadi. Semoga bisa menjawab dan harapannya ke depannya akan terjadi interaksi yang lebih
maksimal di kita, akan terjadi interaksi yang lebih positif. Terima kasih. Salam sinkronisasi dan harmoni, harmoni diri dan harmoni alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.